Mana pertanyaan yang masuk? Ana akan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa Ana jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saat tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah seorang perempuan ingin puasa atau melakukan ibadah lainnya tapi terhalang menstruasi? Ibadah apa yang sama pahalanya ketika wanita sedang haid? Semua ibadah yang bisa engkau lakukan. Yang pertama kita tahu, orang yang punya niat benar, jujur, itu akan ditulis pahala buat dia. Berapa banyak amalan yang kecil jadi besar gara-gara niatnya, dan berapa banyak amalan besar yang jadi remeh di mata Allah gara-gara niatnya. Ketika perang Tabuk itu perang terakhir yang dihadiri Nabi Muhammad SAW, perang terjauh yang dihadiri Nabi SAW, perang tersusah buat para sahabat Nabi yang perjalanannya memang merepotkan. Sampai di beberapa buku disebutkan satu onta itu gantian 20 orang. Antum bisa bayangin, kalau 20 kilo perjalanan, dia naik onta 1 kilo, sisanya dia jalan kaki. Sebagian sahabat nggak ikut perang. Ketika Nabi pulang alaihissalam dari Tabuk, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fil ajr. Tidak, di kota Madinah itu ada beberapa laki-laki yang nggak ikut perang, tapi tidak ada satu jalan yang kalian lewati, tidak ada satu lembah yang kalian potong, melainkan mereka bersama kalian. Kata sahabat, wahum fil Madinah, ya Rasul, mereka di Madinah, mereka nggak ikut capek, mereka nggak ikut lelah, mereka di Madinah dapat pahala seperti kita. Naam, wahum bil Madinah, iya mereka di Madinah. Habasahumul uzur, mereka terhalangi dengan uzur, gitu, dengan alasan yang syar'i, mereka nggak bisa berangkat. Maka ketika wanita ini sudah sejak awal dia niat, ya Allah, aku kepingin nanti, aku punya rencana 1 Zulhijjah aku akan puasa sampai tanggal 9. Ternyata dia datang bulan. Seorang yang punya rencana, ana Ustaz, kalau nggak safar, ana akan puasa tanggal 1 sampai 9. Dia musafir, nggak puasa, ditulis. Itu rahmatnya Allah Azza wa Jalla, jemaah. Seorang yang datang bulan itu, yang nggak boleh apa? Sholat. Pegang Quran nggak boleh, baca Quran boleh menurut pendapat yang lebih rajih, tapi tanpa menyentuh mushaf. Engkau bisa lakukan apa saja. Engkau nggak bisa puasa, engkau bisa buat buka, buat takjil untuk orang yang puasa. Engkau punya rezeki, engkau bikinkan takjil, engkau masak sendiri. Ya Allah, aku nggak bisa puasa, ya Allah, aku kirimkan ke orang-orang yang puasa di masjid. Dan ngasih buka orang puasa itu nggak harus kaya, jemaah. Orang Indonesia ini kalau berbuka apa yang paling dia senangi? Gorengan 2.000. Iya, gorengan ini berapa harganya? 5.003. 10.000 antum bisa 6 kirim ke masjid. Ketika antum memang nggak mampu, ya, artinya jangan melihat kepada, ya Allah Ustaz cuma 6 gorengan. Loh, itu yang antum bisa lakukan. Kirimkan tiap hari, antum bikin. Kalau antum bikin sendiri, antum kirimkan tetangga yang puasa. Antum tanya di RT, siapa yang puasa hari ini ya? Oh, fulana, fulana, antum kirimkan buat mereka. Ada banyak bisa dilakukan. Berzikir. Kata Nabi SAW, fa'akthiru fihi minat tahlil wat takbir wat tahmid. Di 10 awal Dzulhijjah ini perbanyak takbir. Mulai malam ini nih, antum perbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mulai malam ini. Abdullah bin Umar bersama Abu Hurairah
Sebagaimana riwayatkan Imam Bukhari, mereka berdua kalau 10 awal Dzulhijjah ini jalan ke pasar cuma mau takbiran. Antum mulai malam ini nanti turun masuk ke minimarket, Allahu Akbar. Antum jangan ketawa jamaah. Itu sunnah. Iya, Al-Imam Syafi'i berpendapat dianjurkan bertakbiran itu ketika melihat hewan kurban. Mereka mengatakan disyariatkan takbiran sejak awal Dzulhijjah. Tapi Imam Ahmad berpendapat enggak, mutlak, sudah suruh takbiran kapan aja. Itu hadisnya Abdullah bin Umar, ke pasar mereka. Enggak mau belanja, enggak mau apa. Antum masuk ke minimarket, buka Allahu Akbar, muter, terus keluar lagi. Orang kan lihat ini aliran apa gitu ya. Tapi kita perlu memberikan penjelasan. Betul jemaah, sunnah itu mati gara-gara kita mematikannya. Antum amalkan. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doakan kami agar keadaan ibadah kami semakin baik. Suami saya orang yang baik. Beliau sholat 5 waktu, puasa, zakat, namun tidak suka melaksanakan amalan sunnah. Sholat sunnah, zikir pagi petang dan baca Al-Quran hampir tidak dilakukan. Waktu luangnya banyak dihabiskan main game. Kadang saya berpikir, ini yang membuat usaha kami makin terpuruk dan keadaan ekonomi kami sekurang pas-pasan. Apakah menyia-nyiakan waktu, menjauhkan rizki? Jazakallahu khairan ya Ustaz. Ya, banyak suami yang sudah ngaji, udah pinter. Kalau dikatakan, bang, nggak rawatib bang, kan sunnah. Masya Allah. Ketika main game, bang, kok main game bang? Kan mubah. Masya Allah. Jadi ini Astaghfirullahaladzim jamaah. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba main game. Anak punya anak, kadang-kadang main game. Dia habis tasmik sama uminya, mama main game mah bentar mah, main game mobil-mobilannya, seperti itu. Ketika waktunya sudah habis, dia ambil semua. Ma belum selesai ma. Ngomong, menang dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalah dapat apa? Nggak dapat apa. Sudah sama aja. Taruh sudah. Cuma orang ini karena dia menghayal, oh menang apa antum? 1 jam waktu antum habis. Kalau antum baca Quran dapat 1 juz, yang 1 huruf 10 kebaikan, yang 1 ayat lebih baik dari seekor onta yang besar. Yang seharusnya selesai main game antum mengatakan kalah anak. Kenapa kalah? 1 juz anak tinggalkan. Kalah anak. Seharusnya anak sudah punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Salat rawatib 12 rakaat itu rumah di surga. Ini orang di dunia nggak punya rumah di surga, di akhirat nggak punya rumah juga. Maka buat istri, kalau suamimu nggak mengamalkan yang sunnah, paling nggak engkau minta kepada suamimu melakukan 2 hal. Yang satu, bang, banyakin istighfar. Bang, kalau engkau memang harus main game, engkau zikir lah bang. Mudah-mudahan zikir itu membuat dia jadi bosan main game. Karena ketika orang lisannya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, awalnya kadang-kala kita berzikir lisannya doang coba. Kan banyak orang kan la ilaha illallah, la, lihat barang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya, tapi lama-kelamaan itu akan menyentuh hatinya. Karena Nabi SAW berpesan la yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Engkau jaga lidahmu basah dengan zikrullah, basahin dengan zikrullah, sudah. Walaupun kadang-kadang hatinya nggak nyambung, sudah zikir. Bukan tangannya yang zikir, lisannya. Karena ada orang pakai tasbih, ngobrol, iya. Antum lagi ngapain? Zikir. Zikir itu imma lisan, imma hati, nggak ada zikir tangan. Tangan itu menghitung, bukan berzikir tangannya. Maka tadi minta sama suaminya, bang, kau perbanyakkan istighfar.
Karena terus terang yang membuat orang itu sulit melakukan ketaatan, hatinya berkarat, jemaah. Dan istighfar itu tadi yang membersihkan karat di hatinya. Terus sudah antum, karena istighfar dan zikir ini nggak perlu energi, nggak harus ambil wudu, nggak harus antum duduk menghadap kiblat. Allah ketika menyebutkan hamba-hambanya yang bertakwa, yang akalnya sehat, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka orang yang selalu berzikir, berdiri berzikir, duduk berzikir, tiduran rebahan berzikir, wa yatafakkarun. Ini yang kedua, bertafakkur, dia melihat penciptaan Allah Azza wa Jalla, supaya dia tahu aku ini ciptakan bukan untuk main-main gitu loh. Dan dua nikmat yang banyak orang abaikan adalah sehat dan waktu luang. Ustadz, mohon penjelasannya. Saya ingin melaksanakan kurban, tapi suami tak bersedia memberikan dananya, tidak melarang dan tidak memberi izin, diam saja. Bila saya tetap melaksanakan niat saya dan dengan uang tabungan saya, apakah itu kebaikan? Atau saya batalkan saja, khawatir suami tidak ridha? Bila dilaksanakan, siapa yang tidak memotong rambut dan kuku, apakah saya atau suami? Syukran. Aibati fillah, yang pertama, kurban ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Subhanallah, ada ibadah-ibadah yang sunnah, ada ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah wajib itu orang kadang-kadang melakukan terpaksa. Kenapa antum sholat? Ya apa Ustaz? Wajib Ustaz. Coba ada wajib, tidak sholat terus. Jadi dia melakukan itu karena terpaksa. Ibadah sunnah itu bicara cinta. Kenapa antum kok sholat sunnah? Anak ingin lebih dekat sama Allah Ustaz. Makanya kurban itu nggak diwajibkan. Kurban itu sunnah. Jadi kalau bicara istri mau berkurban, nggak harus izin sama suami. Kalau pakai uangnya istri. Tapi kalau pakai dananya suami, ya harus izin sama suami. Ada uang tabungan Ustaz, tabungannya suami. Nggak boleh. Artinya nggak boleh. Tapi kalau engkau punya kalung, ya Allah aku ingin korban, karena di antara ibadah harta yang paling mulia itu kurban. Istri nggak harus izin sama suami kalau uangnya istri. Kalau uangnya suami harus izin sama suami. Kalau suami nggak ridho, ya nggak usah. Suami diem aja. Kira-kira kalau suami diem itu tanda ridho apa nggak, jemaah? Kesel dia itu. Dia mau jawab takut gimana, maka jangan. Kalau anti yang berkorban, ya anti nanti yang nggak boleh motong kuku dan rambutnya. Barakallahu fikum. Anak ingin bertanya, antara perintah suami dan ibu kandung, siapa yang harus didahulukan? Iya, ahibati fillah. Hal ini masih banyak yang belum memahami tentang suami, kedudukan suami dan kedudukan orang tua. Kenapa? Karena dia selama ini belajar kewajiban berbakti kepada orang tua. Bagaimana Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan tauhid, yang kedua adalah perintah kepada berbuat baik kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Tapi ketika sudah punya suami, di situ ada serah terima. Yang menyerahkan engkau kepada suami itu orang tuamu. Yang orang tua ketika menyerahkan putrinya, dia siap menanggung resiko. Apa resikonya? Ya udah jadi milik suami. Perintah siapa yang harus didahulukan? Perintah suaminya. Bukan berarti anak perempuan nggak berbakti kepada orang tuanya, tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Ingat, kewajiban berbakti kepada orang tua ini sebelum menikah, sesudah menikah, tetap wajib. Tapi wanita punya keterbatasan karena dia udah punya suami, bapaknya udah menyerahkan dia kepada suaminya. Ketika suami mengatakan, "Dek, engkau resign ya."
Bang, aku tanya dulu sama orang tua. Nggak perlu. Ketika resign, orang tuanya marah. Nah, aku yang nyekolahkan engkau, nak. Aku yang membiayai engkau sejak kecil. Engkau resign, bapak nggak ridho sampai mati. Maafkan aku, Pak, tapi bapak yang ngawinkan aku sama dia. Bapak ridho dia jadi suami aku, ya gimana? Siapa yang salah? Bapak ngawinkan aku sama dia. Artinya kan ketika lu bapak yang ngawinkan aku sama dia, bapak mengarahkan zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka binti dengan mahar sekian. Bapak yang mengatakan itu. Dan dia mengatakan qabiltu, aku terima, dan dia tanggung jawab sampai hari kiamat anak, Pak. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan innama huwa jannatuki au naruki, suamimu itu surgamu atau nerakamu, gitu loh. Kadang-kadang orang tua akhirnya nggak bertegur sapa dengan anaknya karena dia lebih nurut sama, nggak apa-apa, engkau nggak durhaka, tapi tetap berusaha berbuat baik sama orang tuanya, seperti itu ya. Alhamdulillah, ana dan suami sudah mendaftar haji reguler dan masih menunggu antrian. Tapi insya Allah kami mampu untuk mendaftar haji plus furoda. Tapi suami bilang tidak perlu karena kami sudah daftar haji reguler. Afan, suami ana lebih suka mengeluarkan uang untuk hobinya yang tidak murah. Apakah memenuhi wajib bagi kami? Bagi kami Ustaz untuk apa ya? Mendaftar haji agar bisa menjalankan rukun Islam. Untuk mengulang mendaftar haji agar bisa mendaftarkan rukun Islam kelima lebih cepat. Iya, ahibati fillah. Yang pertama, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah haji ini kewajiban perintah Allah yang harus segera dilakukan atau perintah Allah yang boleh ditunda? Apakah perintah itu alal faur atau alat tarahi? Kalau harus segera, ya kapan punya uang kau berangkat. Tadi ketika uangnya sudah ngumpul, aku bisa haji furoda, engkau cukup duitmu, atau untuk haji. Sebagian mengatakan haji furoda nggak wajib karena harganya tidak normal. Harganya tidak normal. Para ulama menyebutkan kalau umpamanya kita itu mau wudu, nggak ada air dijual. Kalau air mineral ini biasanya harganya 10.000, ternyata dijual 100.000. Apakah dia wajib beli? Nggak wajib, karena harganya nggak normal gitu loh. Tapi kalau harganya 20.000 ya masih makbul lah, kita di airport harganya lebih mahal dikit. Tapi kalau harganya sudah nggak normal, nggak wajib. Tapi tadi ketika dia mampu lebih cepat, ya segera dia yang lebih cepat. Ini yang mengatakan haji itu kewajiban yang nggak boleh ditunda. Tapi yang mengatakan boleh ditunda, ya nggak ada masalah, engkau sudah daftar. Cuma kan yang jadi masalah, innamal a'malu binniyat. Tadi katakan suaminya untuk hobinya dia keluarkan duit banyak, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah sayang dia jamaah. Padahal sampaikan kepada suamimu, yang engkau keluarkan untuk hobimu nggak ada janji diganti sama Allah, tapi yang engkau keluarkan untuk haji, Allah janji akan ganti. Jangan takut miskin. Itu mungkin yang perlu ditanamkan di diri suami. Tapi kalau suami tetap nggak mau, ya sudah, engkau bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari emak-emak semua jemaah. Ini panitia kayaknya bermasalah jemaah. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya. Ana seorang anak perempuan, nah, lihat, yang ingin berkorban di bulan ini, tapi ayah ana belum pernah berkorban. Ana sanggup 1 ekor kambing untuk berkorban. Ketika ana ajak kakak laki-laki ana dan ayah ana untuk membeli kambing dan ingin berkorban atas nama ayah dan keluarga, tapi semua malah ngatain saya. Saya dibilang agama nggak bener, sesat. Katanya di mana 1 ekor? Katanya di mana 1 ekor, 1 orang
satu sapi 7 orang. Bagaimana jadinya dengan niat ana Ustaz? Apa berkorban sendiri? Tunggu. Katanya di mana 1 ekor kambing mungkin ya, 1 orang, 1 sapi 7 orang. Yang mana jamaah ya? Yang dikatakan sesat? Akhirnya untuk membeli kambing dan ingin berkorban atas nama ayah dan keluarga, tapi semua malah ngatain saya. Bagaimana jadinya dengan niat ana Ustaz? Apa berkorban sendiri? Begini jamaah, tadi kita tahu kurban ini sunnah muakkadah. Kita memberikan arahan kepada orang tua, dan memang ahlan syukran barakallahu fikum. Dan memang 1 kambing itu kalau kepala keluarga menyembelih, dia niatkan buat keluarganya, insya Allah dapat bagian pahala. Tapi yang berkorban tetap 1 orang, 1 kambingnya 1 orang itu loh. Tapi dia berharap ini pahala juga didapatkan oleh keluarganya, seperti itu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau bicara mau berkorban sendiri-sendiri, ya 1 orang 1 kambing, sapi untuk 7 orang. Itu minimal jamaah ya. Makanya para ulama mengatakan yang paling utama itu berkorban itu 1 ekor onta sendirian. Setelah itu 1 ekor sapi sendirian. Setelah itu 1 ekor kambing sendirian. Baru setelah itu 1 onta untuk 7 orang. Sapi untuk 7 orang. Jadi kalau antum mau berkorban, ana mau korban sapi Ustaz. Berapa ekor? 7 ekor. Buat 1 orang boleh? Boleh jemaah. Itu minimal. Nabi alaihissalatu wassalam ketika haji mengorbankan berapa ekor sapi? 100 ekor sapi. Onta jemaah. Onta. Seperti. Jadi kalau memang keluarga nggak mau, ya sudah anti sembelih sendiri itu kambing gitu. Artinya kalau mungkin ini tujuannya dia kepingin urunan beli kambing terus buat ayah lain korban gitu loh. Mungkin dia menginginkan itu, tapi mereka mungkin nggak memahami itu, nggak apa-apa. Ustaz, mohon doa untuk ibu kami yang sakit. Alhamdulillah saat ini beliau hadir di pengajian. Ya jemaah, kita berdoa memohon kepada Allah dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Gazzah. Ya Allah, bantu saudara-saudara kami yang dizalimin di Gazzah, di Rafah dan di seluruh penjuru bumi ini. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami dan di antara orang-orang Islam, dan semoga yang minta didoakan ibunya ini disembuhkan penyakitnya dan ibu-ibu kita semuanya jemaah. Pak Ustaz. Iya, jadi memang anak kalau di kampung itu dipanggil Ustaz. Ketika sampai Jabotabek ini nambah gelarnya Pak Ustaz gitu ya. Karena kalau Ustaz pikirnya kurang adab. Ya itu kembali kepada budaya dan tradisi ya. Bagaimana cara kita menghilangkan atau mengurangi kepanikan, ketakutan atau kegalauan dalam menghadapi suatu masalah yang mungkin itu salah satu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Apakah ada zikir-zikir yang bisa menenangkan hati? Jamaah, ujian pertama yang Allah akan berikan sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 156 kalau nggak salah, nanti dilihat Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian yang ujiannya itu ujian perasaan, takut. Nanti gimana, bagaimana ke depannya. Bagaimana cara menghadapi ketakutan itu? 1. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku. Artinya kita menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan kepada Allah, Allah akan cukupi. Tapi kalau kita bersandar kepada diri kita ya, nanti gimana? Anak kan nggak bisa ini, anak kan nggak mampu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditakut-takutin oleh kaum musyrikin setelah perang Uhud, ada yang mengatakan pada waktu perang Khandaq ditakut-takutin sama mereka.
Apa yang dikatakan Nabi SAW? Hasbunallah ni'mal wakil. Udah Allah. Kita tuh punya Allah. Jangan pernah bersandar kepada diri kita. Maka ketika seorang banyak mengatakan hasbunallah ni'mal wakil, sudah antum akan tenang lama-kelamaan. Serahkan kepada Allah, jangan bersandar kepada diri sendiri. Barakallahu fikum. Jika kita berbuat kebaikan kepada orang lain atau makhluk Allah lainnya, apakah dibolehkan jika kita berniat agar kita minta balasan dari Allah? Misalnya semoga Allah memudahkan urusan kita, dan mungkin suatu saat kita pun akan ditolong orang lain dengan izin Allah. Iya, ahibati fillah, ada amalan-amalan yang pahalanya di dunia dan di akhirat. Kalau orang itu berharap akhirat, dunia dapat. Kalau dia berharap dunia, akhirat nggak dapat. Tapi kalau dia berharap dunia dan akhirat, ya nggak full pahala akhirat dia. Seperti sodakoh. Seorang sodakoh dalam rangka supaya rizkinya dilancarkan. Berarti dia minta apa? Dunia saja. Oh, katanya Ustaz dilipat gandakan sama Allah. Iya, Allah melipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ketika dia niatnya cuma itu, ya dia dapat dunia. Memang dia nggak minta akhirat. Dia nggak minta akhirat. Tapi orang yang bersodakoh dalam rangka anak sodakoh semoga ada di timbangan amalan anak. Semoga anak ketika melewati sirat dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dia dapat full akhirat, dunia ikut. Maka kalau bicara orang yang memudahkan urusan orang lain, apa kata Allah Azza wa Jalla? Man yassara musliman yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang beriman, Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Maka ketika kau bantu orang lain, sudah jangan mikir ana mungkin nanti dibantu sama fulan. Enggak. Antum mintanya sama Allah, Allah mudahkan urusan ana dunia dan akhirat ana. Karena itu janji dan kita akan mendapatkan itu. Maka usahakan ketika kita beramal benar-benar cari akhirat, jemaah. Dawu mardhakum bis shadaqah. Kata Nabi SAW, obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kita bersedekah hanya untuk sembuh. Ya sudah, engkau cuma minta dunia. Tapi mintalah akhirat, dunia dapat. Seperti itu. Ini pertanyaan terakhir. Ustaz, ana saat ini sedang futur. Bisa dibilang sudah mengkhawatirkan. Ana belakangan ini selalu kefikiran, selalu mengenang rahimahullah ibu ana. Mohon berikan motivasi masukan untuk ana agar ana bisa terguncang hati ana, agar ana bisa semangat kembali seperti dulu, yang istiqamah dalam sholat dan lain-lain. Syukran Ustaz. Ahibati fillah, ketahuilah Allah nggak butuh antum istiqamah. Allah nggak butuh antum datang kajian. Allah nggak butuh antum berangkat haji. Allah nggak butuh antum berkorban. Allah nggak butuh. Siapa yang butuh? Kita sendiri, jemaah. Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat buruk, ya akan kembali kepada kalian. Kebanyakan kita itu memikirkan kesenangan dan tidak memikirkan keselamatan. Untuk diri kita, coba. Kita itu cinta sama diri kita, tapi untuk kesenangan kita yang akan membinasakan kita. Kenapa di tempat-tempat proyek itu ada tulisan utamakan keselamatan? Karena banyak orang mengutamakan kesenangan. Maka antum sekarang duduk berpikir, anak ini kepingin selamat. Apa yang harus antum lakukan? Orang pakai seat belt, males kan jemaah? Di mana dia pakai? Dia pasangkan ke belakang supaya nggak bunyi kan? Untuk apa itu? Untuk keselamatan dia? Untuk kesenangan dia? Untuk kesenangan dia? Kalau dia pikir keselamatan, iya, anak capek, memang nggak enak, tapi selamat insya Allah gitu loh. Maka nasihat anak buat antum pikirkan keselamatan antum. Semua kesenangan antum akan antum tinggalkan, dan kesenangan itu hanya sementara sifatnya. Orang yang main game umpamanya, berapa lama dia senang? Sebentar. Habis itu dia harus main game lagi, harus main game supaya dia dapat kesenangan. Tapi seorang yang istiqamah bertakwa kepada Allah, Allah katakan alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nggak ada galau, nggak ada sedih buat mereka.
yang ada senantiasa qanaah dan menerima ketentuan Allah Azza wa Jal, dan itulah kebahagiaan. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya 2 persoalan. Ahsanallahu ilaik. Izin bertanya Ustaz, ana akhwat ingin bertanya, apakah boleh seorang akhwat berfoto dengan ustadznya? Karena ana lihat di pesantren ana dulu banyak akhwat yang foto bareng bersama ustadznya. Kenapa foto bareng sama ustadznya? Yang kedua, apa hukumnya seorang akhwat yang chattingan sama ustadznya? Habis foto bareng terus chattingan, yang terkadang keluar dalam konteks yang ingin dipertanyakan. Jamaah, tadi kita ngaji Riyadhus Shalihin berkaitan dengan salam. Dalam madhab Syafi'i itu mereka mengharamkan mengucapkan salam kepada seorang gadis, seorang wanita yang cantik, yang mungkin terfitnah, dan wanita itu juga haram jawab salamnya laki-laki itu. Sampai seperti itu. Kok ini foto bareng, habis foto bareng, Ustaz, nomornya berapa Ustaz? Oh, jamaah, hati-hati, hubungan laki-laki sama perempuan ini harus ikut aturan agama. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Tadi juga ada pertanyaan di sebuah instansi pemerintah, kalau nggak salah di rumah sakit, dan lupa apa, di klinik seperti itu. Atasannya ngomong, dia mau, Ustaz, ini anak buah anak banyak yang selingkuh, Ustaz. Banyak yang berzina sesama rekan kerja. Ini sudah punya suami, yang ini sudah punya istri, banyak itu. Apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Itu terjadi, jemaah. Yang istri di rumah nggak tahu, yang suami di rumah nggak tahu, atasannya tahu gelagat itu. Ana sampaikan, ya masalahnya kita itu mengatakan kepada orang-orang, kita lemparkan orang itu ke sungai, lalu kita katakan jangan basah. Gimana gitu loh? Artinya lingkungan untuk melakukan perzinaan itu kita fasilitasi, lalu kita katakan jangan berzina loh. Loh, gimana nggak berzina? Yang pertama berzina itu mata berzina, kata Nabi SAW. Al-ain tazni. Telinganya berzina, tangannya berzina, kakinya berzina, jantungnya berdetak-detak, yang bawah nanti terakhir. Na'udzubillah min dzalik. Maka hindarilah hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perzinahan. Ustadz WA sama mahasiswinya boleh. Ana Ustadz Syafiq WA sama mahasiswi, boleh apa enggak jemaah? Boleh apa enggak? Boleh. Mahasiswi chatting ke mana? Boleh kalau urusannya urusan pelajaran. Urusannya Ustadz, Ana punya skripsi belum dikoreksi, Taib, ada koreksi. Ustadz mohon tanda tangan untuk hal ini. Jadi apa ya, hubungan yang berkaitan dengan ya profesional. Tapi Ustadz hari ini makan apa Ustadz? Oh, ada syaitan. Nah, ada hal-hal yang nggak perlu ditanyakan, Ustadz makan apa ini? Maka itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau bicara chatting, ketika ada perlunya, karena seorang laki sama wanita boleh berbicara ketika ada perlunya dengan koridor-koridor yang sudah ditetapkan. Jadi ia bertanya biasa aja. Antum mau tahu seorang perempuan, antum mengkhidbah seorang wanita, antum ngobrol sama dia, kepingin tahu tentang jati dirinya, ya udah ngobrol yang antum perlukan. Antum perlu tahu dia apa. Anak perlu tahu dia, Ustadz kalau lulus dari STDI mau kemana, ya sudah tanyakan itu. Kalau antum tanyakan kepada dia, anti kalau tidur malam jam berapa ya? Oh, apa urusannya antum dia tidur jam berapa? Anti pernah mimpi anak nggak? Ada syaitan, jemaah, hati-hati, mahasiswa lah Ustadz, hati-hati. Nah, insyaallah Ustadz imannya lebih tebal. Aduh, wa khuliqal insanu dhaifa. Sama-sama lemah gitu jemaah. Bagaimana cara menghadapi anak perempuan yang sifatnya telah berubah setelah kami kuliahkan?
Sebelumnya penurut, namun sekarang ini menjadi orang yang suka membantah, keras kepala dan tega menuntut macam-macam. Hal yang kebetulan sang ibu sedang dalam keadaan susah karena menuruti gengsi serta dia tidak mau berubah menjadi baik lagi. Kalau tidak dituruti dan dia tidak mau berubah menjadi baik lagi kalau tidak dituruti. Dan anak perempuan ini telah berbohong kepada sang ibu, bilang tidak pada pacaran, namun ternyata dia diam-diam berpacaran hingga keluar malam-malam tanpa izin sang ibu saat berada di kosnya, padahal sang ibu telah melarangnya, serta sang ibu telah berjuang demi menguliahkan dia dengan tabungan uang pribadi. Mohon arahannya Ustaz dalam menghadapi anak perempuan seperti ini. Allahu Akbar jemaah. Itu perjuangan seorang ibu ya, orang tua demi anak-anaknya berhasil dalam kehidupan ini. Apa yang harus dilakukan ibu ini? Yang pertama tentunya seperti tadi kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu usaha. Di antara usaha yang harus dilakukan adalah datang ke tempat kos-kosan, tanya engkau berkawan dengan siapa, ajak makan kawan-kawannya dia, akan kelihatan. Jadi ketika dia berkawan dengan anak-anak yang soleh, insya Allah jadi soleh. Tapi kalau kawannya ternyata dilihat satu pakai tato, sama-sama perempuan nih, satu pakai tato, aduh, yang satu mungkin nge-vape kawan-kawan dia, ya burung itu tidak berteman kecuali dengan yang sejenis dengan dia. Maka anti berusaha untuk duduk sama dia tadi, untuk melihat teman-temannya. Carikan teman-teman yang baik. Sampaikan kepada anak, nah urusannya itu engkau nanti sama Allah sendiri. Nah, ibu nggak ikut-ikut. Ini yang juga kadang-kadang orang tua lupa, selalu menganggap anak itu masih kecil, masih kecil. Anak itu kalau sudah balik besar, dia akan dituntut pada hari kiamat dengan setiap dosa yang dia kerjakan. Sedangkan sekarang ada usaha untuk mengatakan tuh anak kecil, sehingga kita tahu di muka bumi ini ada yang namanya pengadilan di bawah umur. Iya, pengadilan di bawah umur itu harus ada untuk mereka yang belum balik. Itu disebut di bawah umur. Setelah balik, oh dia mukallaf. Dia akan dihisap dengan setiap dosa yang dia kerjakan. Nah, ini orang tua harus menanamkan kepada dia. Dan orang tua semaksimal mungkin ngasih nasihat anaknya. Tidak semua yang dia inginkan harus dituruti. Kadang-kala kita juga yang jadi salah. Karena dia minta ini dikasih, minta itu dikasih ya. Akhirnya dia jadi azab buat orang tuanya. Ada sebuah doa yang dinisbatkan kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam atau kepada Nabi Daud. Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Dan aku berlindung dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Wa min waladin yakunu alayya rabban. Dan aku berlindung kepadamu dari anak yang berkuasa atas orang tuanya. Orang tuanya ini nuruti maunya anak. Anti ajarkan kebaikan kepada dia, serahkan sama Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam punya putra, ya seperti itu. Walaupun namanya orang tua sakit ya hatinya, anaknya nggak nurut sama dia, tapi berusaha semaksimal mungkin bawa anaknya ngaji. Tapi doa tadi, wa min malin yakunu alayya adzaban, dan aku berlindung dari harta yang jadi azab buat aku. Ada orang punya harta, ternyata gara-gara harta ini aku tersiksa hidup. Berapa banyak orang yang nggak bisa tidur gara-gara hartanya. Berapa banyak orang-orang yang harus berurusan sama polisi gara-gara hartanya. Berapa banyak anak-anak yang rusak gara-gara hartanya. Maka berlindung kepada Allah dari harta yang jadi adab ya. Mungkin seperti itu sambil bersabar ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bolehkah seseorang umroh 2 kali untuk dirinya dan untuk membadal orang yang sudah meninggal dalam 1 kali safar? Kalau bicara boleh, boleh-boleh aja jemaah. Boleh-boleh aja.
Tapi ketahuilah bahwasanya pahala itu sesuai dengan kelelahan dan nafkah yang dikeluarkan. Ketika seorang umroh dari Indonesia yang butuh biaya 40 juta, dengan orang yang sudah sampai Mekah butuh biaya 10 real, 40 ribu. Ya, seperti itu pahala yang akan didapatkan. Makanya kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ya, semua umrohnya itu berasal dari luar kota Mekah. Pernah sekali beliau umroh dari Ju'rana, sepulangnya dari perang Taif atau perang Hunain sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara hukum boleh-boleh aja jamaah ya. Namun apakah hal itu dianjurkan ketika kita ada di sana memperbanyak umroh? Yang dianjurkan itu adalah memperbanyak tawaf ketika kita berada di tempat itu. Dan ketika kita pulang dianjurkan untuk balik lagi melaksanakan umroh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Qadarullah, kedua orang tua anak belum mengenal sunnah. Maka bagaimana metode seorang anak ketika mendakwahkan orang tuanya agar tidak terkesan seperti mengajarinya? Dan dari mana memulainya? Mohon doanya Ustadz agar keduanya mendapatkan hidayah. Allahumma hdini, Allahumma hdihima wahdi aba'ana wa ummahatana. Ya jamaah, an rasa antum perlu banyak belajar dari para sahabat Nabi yang orang tuanya sama, bukan nggak dapat hidayah sunnah, masih kafir orang tuanya. Bagaimana ibundanya Abu Hurairah, bagaimana bapak dan bundanya Abu Bakar yang akhirnya dapat hidayah, ya seperti itu. Jadi memang membutuhkan kesabaran. Jangan ambisinya hanya untuk menyampaikan, yang penting Anda sudah sampaikan. Enggak, perlu di dalam diri kita itu ada al-hirs, ada kesungguhan dan semangat supaya orang dapat hidayah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, begitu besarnya keinginan beliau itu orang dapat hidayah semuanya. Sampai Allah katakan fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nabi itu sampai gimana pokok orang dapat hidayah. Beliau mau binasa, yang penting orang dapat hidayah. Beliau mau capek, mau lelah, apapun yang penting orang dapat hidayah. Sedangkan kebanyakan kita itu hanya tahu ayat wa ma 'alaika illal balag. Ya udah kau sampaikan, sudah. Loh iya, tapi semangat agar orang dapat hidayah itu harus ada di diri kita. Semangat itu akan mengantarkan kita untuk berdoa buat orang tersebut. Semangat itu akan mengantarkan kepada kita untuk berpikir cara dan metode apa yang paling tepat untuk orang ini. Semangat itu akan membuat kita keluar duit pun nggak apa-apa. Nabi SAW bagi-bagi harta 100 ekor onta. Subhanallah. Maka yang harus antum lakukan menumbuhkan semangat di diri antum. Dan dimulai dari mana? Dimulailah sama orang tua bahas tentang rukun Islam. Nanti bahas di rumah tentang rukun iman. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan nanti. Bahas itu sama mereka. Atau ngajak orang tua untuk ya membaca tafsir juz amma dan al-fatihah. Karena orang kalau sudah mulai suka dengan agama, insya Allah bisa diajak, kemudian dikenalkan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi membantah atau mengingkari kemungkaran itu, setelah kita jelaskan yang benar itu yang mana. Kadang-kala orang itu nggak tahu dengan kebenaran, maka dia pikir semuanya benar. Maka ajarkan yang sunnah kepada dia, mereka akan tahu mana yang bid'ah, nantinya seperti itu.
Ketika dikatakan ini loh yang sunnah kayak gini, loh yang ini, oh enggak, Nabi nggak ngajarin. Antum nggak perlu ngomong itu bid'ah atau apa, enggak. Antum kan Nabi nggak ngajarin kayak gitu. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, bagaimana caranya kita tetap bisa fokus di dalam thalabul ilmi meski dirundung dengan berbagai macam masalah, seperti masalah yang ada pada keluarga sehingga terkadang membuat susah fokus dalam belajar seperti menghafal dan lain-lain karena selalu memikirkan masalah-masalah tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Subhanallah jemaah, antum tidak akan pernah lepas dari masalah. Seharusnya masalah-masalah itu membuat antum lebih fokus. Kenapa? Allah ketika menyatakan bahwa akan memberikan ujian, apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama Allah sebutkan ujian itu rasa takut. Takut nanti gimana ya? Nanti urusannya gimana, nanti aku kuliah gimana, nanti gimana kalau orang tua cerai, nanti gimana kalau ini gimana. Ada ketakutan. Rasa takut ini ujian dari Allah supaya kita kembali kepada Allah. Makanya masalah-masalah itu hendaklah mengantarkan antum kepada satu ucapan. Apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditempuh ya Allah, langsung antum mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah antum, musibah itu. Maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ketika itu antum ucapkan, antum jadi tenang. Karena Allah yang menyelesaikan sudah. Aku akan fokus belajar, urusan itu Allah yang menyelesaikan. Allah itu bukan ngurusin keluargaku aja. 8 miliar manusia itu yang ngurusin siapa? Allah. Itu burung-burung yang dilarang makan sama petani. Antum lihat bagaimana petani melarang makan burung-burung. Kenapa mereka nggak kasih tulisan saja dilarang makan di sini? Enggak. Mereka tahu burung itu akan datang, dia punya rizki di sini. Dan burung itu nggak paham ucapan manusia. Allah ngurusin itu burung. Antum lihat bagaimana kucing-kucing yang ada di sekitar kampus kita ini. Tahu-tahu punya anak, ini bapaknya yang mana ya? Ngelihat mahasiswa kok nggak ada yang mirip. Nah, kita lihat kucing-kucing itu siapa yang ngurusin? Tahu-tahu keluar ya anaknya lucu-lucu, ya Allah. Allah yang ngurusin dia. Pernah dia kuliah di kelas untuk berpikir bagaimana cara nyari makan? Gak ada jemaah. Itu anaknya tahu-tahu ditinggal emaknya kawin lagi. Antum lihat emaknya kawin lagi, anaknya masih kecil-kecil jemaah. Gak diurusin, ada yang ngurusin. Allah gerakkan hati salah satu mahasiswa. Tahu-tahu dia sayang sama itu kucing. Allah yang ngurusin jemaah. Makanya ketika antum dirundung permasalahan, maka Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian kita beranggapan ucapan ini kalau ada orang mati. Makanya kalau ada orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, oh ada yang mati nih. Padahal boleh jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rumahnya fulan kebakaran. Orang kalau menyampaikan pengumuman itu kira-kira apa kata orang? Ini menyesatkan ini. Kok dipakai pengumuman untuk kebakaran? Iya, kita katakan rumah fulan kebakaran supaya antum datang memadamkan rumahnya yang kebakaran itu. Jadi ketika ada masalah apapun katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika antum mengatakan aku itu milik Allah, yang ngurusin aku itu Allah. Terus terang, anak punya sahib di pondok, rahimahullah, pinter sekali jemaah, bahkan paling pinter di antara kita dia. Tahu-tahu dia keluar dari pondok belum selesai, datang lagi ke pondok sudah gila. Anak masih ingat dengan anak itu. Anak ketemu sama dia di jalan, anak ngobrol sedikit, tahu-tahu dia sembur muka anak
pakai yang dia minum. Allahu Akbar. Kesian. Akhirnya dia ke pondok. Waktu itu ketemu di terminal, karena pondok kita ketemu terminal. Dia datang ke pondok bawa sesuatu, bawa batu jam. Dia bawa sampai lecet punggungnya. Anak tanya, apa itu? Kata dia, emas. Ya Allah, jamaah. Kesian. Apa penyebabnya? Masalah keluarga. Orang tuanya cerai dan adiknya juga sama. Stres, depresi, sampai gila, jamaah. Masalahnya masalah keluarga. Maka rasa takut itu nanti gimana. Wallah kita nggak tahu bentar lagi kita hidup atau tidak. Kenapa kemudian kita hidup dengan rasa takut tadi? Serahkan sama Allah. Kalau aku hidup, insya Allah ada rizki. Kalau aku mati, insya Allah ada kuburanku. Selesai. Sesimpel itu hidup sebenarnya. Tapi karena kita memang diuji dengan rasa takut, akhirnya kita kebingungan. Udahlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan itu, lalu sekarang tugasku apa? Ya ini tugasku sekarang, ini belajar. Orang-orang munafikin yang menyebabkan mereka itu malas berjihad, ya. Mereka itu kalau belum datang kewajiban itu, dia sudah memprediksi kapan perang itu. Kami ingin membela agama ini. Ketika waktunya perang, mundur dia. Hendaklah kita semua fokus dengan tugasnya saat ini. Saat ini. Maka kalau antum bentar lagi sholat isya, antum mikirin makan malam apa, antum gak akan fokus. Ya Allah, nanti anak dapat paha apa paha, dada apa paha nanti ya. Antum mikirin sesuatu yang belum tentu antum dapat paha wala dada. Boleh jadi antum dada, ya Allah maafi syai'. Tidak ada apa-apa. Makanya udah antum fokus dengan apa yang antum kerjakan. Sisanya antum punya Allah. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini ucapan juga yang harus antum katakan. Ketika Allah menyebutkan tentang umat Islam selesai perang Uhud yang ditakut-takutin sama kaum musyrikin, atau ketika perang Khandaq, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum, takutlah kalian sama mereka. Tuh orang-orang pasukan berkumpul untuk menghabisi kalian, takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Selesai. Cukup Allah buat kami, Allah sebaik-baiknya pelindung buat kami. Selesai. Jangan pernah bersandar kepada pikiranmu, kepada instingmu, kepada kepandaianmu, kepada fulan wala allan, la. Serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Izinkan ana bertanya, Ustaz. Ana adalah seorang tuwailibul ilm yang mempelajari tentang agama Allah. Ana mempelajari tentang mana yang haram dan mana yang halal, mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dikerjakan. Akan tetapi Ustaz, seringkali diri dan jiwa ini jatuh ke sebuah dosa yang besar maupun yang kecil. Sangat amat menyakitkan, bukan Ustaz? Di saat diri ini menginginkan kebaikan dan ketakwaan, tapi jiwa dan raga selalu mengajak kepada kemaksiatan. Terkadang juga diri ini mampu mengalahkan hawa nafsu tersebut, akan tetapi sangat disayangkan lebih sering terkalahkan. Diri ana masih tertatih-tatih dalam berjalan di atas iman dan takwa dengan penuh tantangan dan rintangan yang berat. Tolong beri ana nasihat Ustaz, bagaimana cara agar diri ini selalu bisa berjalan dengan iman, takwa dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ana sangat menyayangkan diri ana yang sangat yakin bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pengabul, tapi lupa bahwa Allah melihat ketika ana bermaksiat kepadanya. Naam jamaah, itulah manusia ya. Ajakan kepada berbuat maksiat sangat kuat sekali. Yang harus dia lakukan pertama memang adalah berdoa, memohon kepada Allah. Jangan bersandar kepada diri. Jangan. Ana berusaha, ana berupaya. Kita itu lemah. Allah sudah menetapkan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan lemah gitu. Ketika Allah memberikan pernyataan itu, tugas kita apa? Memanggil, ya qawi, wahai yang maha kuat. Qawi nih ya Allah. Minta antum sama yang maha kuat. Minta kepada Allah Azza wa Jal.
Makanya kalau Mu'ad bin Jabal saja setiap selesai sholat disuruh baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bukan hanya disuruh baca tapi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fala tada'anna, jangan pernah ditinggalin doa itu, jangan pernah ditinggalin. Kita kadang-kadang lupa baca terus, hayati maknanya. Banyak di antara kita itu terpleset lagi karena memang kurang menghayati dalam berdoa. Dan ketika antum terjerumus dalam perbuatan dosa, ingat pesan Nabi SAW, wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Ikutin perbuatan jahat itu dengan kebaikan, akan menghapuskannya. Dan terus berdoa, terus berzikir, semoga dengan itu kita dilindungi sama Allah Azza wa Jalla. Dan ana merasakan sendiri, Nabi benar apa yang disabdakan beliau. Dan Allah juga menyampaikan dalam kitabnya agar kita banyak berzikir. Ketika antum banyak berzikir, keinginan berbuat maksiat itu jadi lemah, jemaah. Antum perbanyak zikir, terus zikir. Duduk di kamar zikir, ketika mau pegang handphone zikir dulu. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah berikan kekuatan kepada kita. Ustaz izin bertanya, bagaimana pada zaman saat ini sebagian besar manusia mementingkan egonya masing-masing, terutama di kalangan anak muda seperti siswa SMA ataupun mahasiswa, sampai ada julukan uripku, uripku, uripmu adalah uripmu. Apa sudah dibilang egois hal tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah, manusia ini tidak suka dikasih tahu. Dia merasa udah nggak usah ngurusin aku. Sedangkan untuk tidak menjadi orang yang rugi, manusia itu harus watawasau bil haq, harus saling mengingatkan. Makanya tugas antum ketika memberi nasihat orang, dia mengatakan uripku, uripku, uripmu, uripmu. Kalau bahasa Arabnya kadang-kadang mengatakan ishdakhlak, apa urusanmu sama aku, udah usah ngurusin aku sudah. Maka tugas kita bukan akhirnya meninggalkan dia. Dia suatu saat butuh, dan dia akan selalu butuh sebenarnya dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika orang ini mengatakan seperti itu, udah antum nggak usah urusin. Nanti ada waktu enak. Karena ada orang mengalami kondisi-kondisi yang dia butuh nasihat, antum kasih nasihat nanti. Jadi tadi perlu adanya seni ngasih tahu orang. Nabi SAW nggak terus-terusan ngasih nasihat sahabatnya, takut bosen sahabatnya. Kadang-kadang orang tuh lagi ada masalah, antum kasih nasihat, antum dilihat, na'udzubillah, a'udzubillah minasyaitonirrajim, kata dia. Antum dianggap setan kadang-kadang. Karena dia sedang ada masalah, antum kasih nasihat. Orang itu kalau lagi marah, berguna nasihat buat dia. Lagi lapar, antum kasih nasihat, dimakan antum sama dia. Oh, dia lagi lapar, antum kasih nasihat. Maka tolong, kita juga harus pintar-pintar memberikan nasihat kepada orang. Tapi jangan membiarkan zaman itu seperti itu. Karena umat Islam itu jadi umat terbaik kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar.